Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Cancer dengan tema Cancer sampai akhir tahun 2023. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Cancer. Jadi tidak semua apa yang akan aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Cancer. Ambil yang baik, buang yang buruk. Tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, aku akan memberitahukan juga bahwa dalam sesi ini kita akan memilih 3 buah kartu. Jadi tugas kalian adalah memilih salah satu dari ketiga buah pile kartu, ya. Dan kemudian nanti dari masing-masing pile kartu itu akan aku jelaskan lebih lanjut. Oke, gak lama-lama, langsung kita mulai ya. Zodiak Cancer sampai akhir tahun 2023 ya. Kartu pertama ada Rest ya. Kartu kedua ada Heal. Kartu ketiga ada Memory. Oke. Ini adalah pile kartu 1, pile kartu 2 dan pile kartu 3 ya. Silakan memilih dari ketiga pile kartu ini. Oke, sudah ya. Aku akan mulai dari pile kartu yang pertama. Oke, kita simpan dulu ya. Di sini ada Rest. Zodiak Cancer yang memilih pile kartu pertama sampai akhir tahun 2023. Oke ya, ada Page of Cups ya, ada Four of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada Four of Swords ya, dan ada Eight of Cups. Oke, Cancer, di sini di pile kartu yang pertama ya ada Rest ya. Kamu diminta untuk beristirahat dulu. Di sini energi kelelahan ya yang teramat sangat nampaknya dari pikiran, perasaan ya, juga fisik kamu ya. Di sini begitu terasa, begitu berat tuh kan dalam menjalani hari-hari kamu ya, seperti kamu itu ditumpangi oleh banyak sekali masalah dalam kehidupan kamu, entah itu masalah dalam kehidupan kamu sendiri ataupun masalah orang lain, yang mana kamu harus mau tidak mau ambil alih ya, seperti itu ketika orang meminta bantuan mungkin. Oke. Nah, di sini pada akhir tahun 2023 ini kamu berhak untuk menentukan ya, apa saja sebenarnya yang kamu butuhkan dalam kehidupan kamu gitu. Apakah hal yang kamu lakukan selama itu sudah benar ya? Dan apabila kamu merasa hal tersebut dirasa memberatkan kamu, ya kamu kurangi seperti itu. Karena di sini energi kelelahannya nampak bahwa kamu merasa bahwa kamu bisa melakukan hal yang memang dimana itu untuk diri kamu sendiri, tapi entah kenapa kamu harus kecebur ya, atau ikut campur ya dalam urusan orang lain yang notabene itu sebenarnya bukan masalah kamu. Mungkin itu kamu bisa mengurangi ya gitu.
Kamu lebih pilih-pilih lagi deh masalah mana yang memang benar-benar harus kamu ikut campur, yang mana yang tidak. Ini tentang hak, urusan, dan kewajiban. Sampai mana kamu bisa ikut campur gitu kan, sampai mana kamu juga butuh diri kamu sendiri untuk kehidupan kamu sendiri, yang mana juga kamu bisa untuk menolong orang lain ya. Dalam masa fase sampai akhir tahun 2023 ini ya, nampaknya ada rezeki lah gitu, ada rezeki untuk kamu, walaupun mungkin tidak semelimpah itu, yang penting cukup. Jadi ketika kamu menginginkan apapun itu, akan ada kecukupan dari manapun asalnya atau datangnya ya. Dan kamu tenang saja. Jadi ketika kamu merasa bahwa aku udah kekurangan nih gitu ya, akan ada yang datang entah dari manapun itu gitu. Entah mungkin usaha kamu yang kemudian tiba-tiba rame gitu kan, ataupun misalnya ada yang tiba-tiba memberi kamu uang gitu kan. Dan kamu jangan takut, kamu nggak pernah sendirian kok di dunia ini ya. Akan banyak sekali yang menolong dan membantu kamu, selama kamu juga bisa menempatkan diri kamu sebagaimana seharusnya ya. Ini tadi nampaknya ya, kamu harus istirahat karena perjuangan kamu itu cukup berat di tahun 2023 ini. Momennya sampai akhir tahun ini kamu itu istirahat dulu deh, pikiran, hati, dan fisik kamu ya pastinya. Terima aja dulu tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu ya. Kamu tidak perlu menyesali lah, maksudnya apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Misalnya kamu sudah menolong orang, atau kamu harus menolong orang, atau kamu harus ikut tercebur dalam masalah orang gitu kan. Kamu tidak perlu menyesali itu ya. Terima saja, itu kan sudah terjadi. Sekarang adalah bagaimana kamu untuk charging diri kamu gitu, mengistirahatkan diri kamu dulu sebelum kamu berjibaku lagi untuk kehidupan kamu ya. Di sini tadi kamu harus pintar-pintar memilih yang mana yang sebenarnya masalah kamu, yang mana yang bukan, mana bagian kamu, mana yang bukan. Kalaupun harus kamu menolong atau ikut campur atau tercebur dalam masalah orang lain, seperlunya saja ya. Tidak harus kamu ngoyo gitu kan, atau berlarut-larut dalam masalah orang lain. Kamu kan juga punya kehidupan sendiri ya, Cancer ya. Oke. Ada tambahan kartu. Untuk Cancer. Oke, ada Queen of Swords. Oke, ada Eight of Pentacles. Oke Cancer, kalau kamu bisa memilah dan memilih ya, yang mana bukan permasalahan kamu atau bukan gitu kan, dan kamu kemudian berfokus pada memang yang sudah jadi jalannya kamu atau permasalahan kamu, akan ada bala bantuan ya. Bahkan di sini mungkin rezeki yang cukup berlimpah ya gitu kan. Ketika kamu sudah bisa memilih tadi ya gitu kan. Kamu harus memilih dulu nih yang mana yang memang harusnya, yang mana tidak gitu kan. Setelah kamu bisa memilah dan memilih gitu, kemudian ini akan hadir dalam kehidupan kamu ya. Kamu harus bisa melindungi hak kamu sendiri ya. Tidak perlulah untuk merasa tidak enak pada orang lain gitu kan. Tidak perlu kamu merasa bahwa bagaimana nih kehidupan orang lain terus menerus orang lain. Kamu harus memikirkan kehidupan kamu juga ya, yang notabene mungkin ya selama ini banyak banget yang membutuhkan kamu, yang sayang sama kamu juga banyak gitu kan. Tapi kan bagaimana kalau kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri gitu? Bagaimana kamu tidak fokus dengan kehidupan kamu sendiri gitu? Sedangkan kamu terfokus pada perkembangan orang lain. Untuk diri kamu sendiri mana? Ya kan? Kamu harus fokus pada itu dulu gitu. Ya bukan tidak mungkin setelah kamu berkembang, toh orang-orang akan melihat kamu sebagai sosok yang ada kemajuan, sehingga orang pun akan meniru itu gitu ya. Jadi tidak perlu kamu yang harus ikut campur dalam masalah orang gitu kan. Walaupun itu bukan kamu yang terjun ya, tapi memang kamu yang ditarik untuk tercebur ke dalam masalah orang. Tapi tetap saja gitu kan, ketika kamu sudah berubah ya pertahankan itu. Begitu ya Cancer.
Oke, kartu berikutnya. Yang memilih pile kartu pertama Cancer sampai akhir tahun 2023 ya. Oke, ada Thunderstorm, ada Balance, nice ya, ada Warrior Woman, ada Accept Your Gift, ada Sacrifice. Ya, mungkin dalam masa fase itu ya ada pengorbanan lah dalam kehidupan kamu, dimana kamu harus bisa memilih hak urusan kewajiban kamu ya. Mungkin kamu akan kehilangan orang-orang yang percaya sama kamu atau yang mempercayakan kehidupan mereka sama kamu ya, atau mempercayakan masalah mereka sama kamu. Mungkin kamu akan kehilangan mereka, but it's okay gitu kan, daripada kamu harus menerima sebuah guncangan ya, guncangan dalam kehidupan kamu dimana kamu merasa kok hidup aku seperti ini ya gitu. Ini bisa jadi apapun gitu ya, bisa jadi kamu down gitu kan, bisa jadi kamu overload gitu kan, ingin teriak-teriak gitu, benar-benar yang aku udah gak kuat gitu untuk menghadapi ini semua. Nah itu hal ini tuh datang bukan dari diri kamu sendiri dengan masalah kehidupan kamu loh sebenarnya, tapi dari hasil interfere gitu kan, atau kamu yang turun tangan gitu menyelesaikan masalah orang lain yang notabene itu bukan urusan kamu gitu kan, bukan hak dan kewajiban kamu juga sampai sebegitunya gitu kamu mengurusi ya, seperti itu. Oke, kamu butuh keseimbangan dalam kehidupan kamu ya, dan sampai akhir tahun 2023 gitu, kalau kamu bisa mengatur diri kamu maka kamu akan mencapai sebuah keseimbangan ini ya gitu. Dan ada angka 3 juga di situ gitu kan, di sini pun ada angka 3, angka 9 ya gitu. Yang notabene kemungkinan besar ya angka 3 ini untuk kamu ya Cancer gitu, atau kelipatannya mungkin ya, yang notabene itu adalah menunjukkan sebuah keseimbangan dalam kehidupan, semua segi kehidupan ya, bahkan kehidupan kamu sendiri. Lihat balik deh ke kehidupan kamu, apakah kehidupan kamu itu sudah seimbang gitu kan. Kalau misalnya kehidupan kamu belum seimbang, berarti kan harus ada yang kamu buang, hal-hal yang memang berat, yang memberatkan kamu sehingga membuat kamu menjadi kacau seperti ini, itu harus kamu buang mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Terima diri kamu apa adanya gitu, terima apapun hal yang terjadi sebagai akibat dari pengorbanan kamu tadi ya gitu. Misalnya ya, kamu dijauhi orang gitu kan, banyak orang yang juga kemudian jadi menghilang ya, it's okay, itu adalah waktu untuk kamu sebenarnya. Untuk apa? Untuk beristirahat ya kan, kamu butuh waktu gitu kan, kamu butuh untuk diri kamu sendiri, kehidupan kamu sendiri, itu kamu butuh diri kamu sendiri yang selama ini kamu terlalu banyak untuk orang lain ya. Dan kamu juga butuh perjuangan untuk kehidupan kamu ya, untuk urusan hati kamu terutama ya. Di sini ada untuk apa? Untuk kestabilan gitu. Memang tidak mudah ya untuk menstabilkan segala sesuatunya, mulai dari pikiran, hati, serta fisik kamu gitu kan, mengembalikan semuanya gitu. Dan itu butuh waktu, bersabarlah gitu, karena memang ini adalah sebuah jalan, atau memang sudah waktunya, atau memang yang kuasa memang membuat atau mengkondisikan situasi itu seperti ini gitu. Jadi saking sayang yang maha kuasa gitu kan, semesta sama kamu gitu, kamu dikasih kesempatan untuk beristirahat ya. Kamu manfaatkan momen ini, jangan kamu sia-siakan. Oke. Kartu berikutnya untuk yang memilih pile pertama. Yang memilih pile pertama Cancer sampai akhir tahun 2023 ya. Oke, di sini ada Earth Guardian, ada She Wolf, ada Hermit,
follow the voice of your soul star ancestor ya. Ada winter. Oke ya. Di sini terlihat jelas sekali gitu kan bahwa memang kamu harus beristirahat dan kamu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kamu tuh sebenarnya apa sih dalam kehidupan kamu ya. Selama ini kamu hanya memperhatikan orang butuh ini, orang butuh itu, orang butuh apa gitu kan. Sementara kamu sendiri tidak tahu apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan. Mungkin kamu tahu apa yang kamu butuhkan, tapi waktu untuk pemenuhan kebutuhan kamu ini tidak ada. Kamu habis atau sibuk gitu kan dengan pemenuhan kebutuhan orang lain, kepentingan, keperluan orang lain, sedangkan pengembangan diri kamu gitu kan, kebutuhan kamu itu kamu lupakan semuanya ya. Oke, ini sama ya gitu dengan rest. Kamu harus istirahat, recharge dulu energi kamu gitu. Kamu harus refreshing gitu kan. Mungkin memakan waktu yang ya tidak sebentar ya, bisa jadi mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Ini nikmati saja gitu. Ini adalah sebuah kesempatan yang memang harus kamu ambil ya gitu. Kalau tidak tadi gitu, kamu akan seperti thunderstorm ya, kehidupan kamu akan acak-acakan yang disebabkan oleh kamu sendiri yang memang tidak bisa memanage atau tidak bisa mengatur antara kehidupan pribadi kamu dengan kamu harus campur tangan dalam kehidupan orang lain, seperti itu ya. Oke, ini juga sama ya, kamu harus membuang hal-hal yang negatif dalam kehidupan kamu gitu kan. Negatif itu bukan hanya dari kehidupan kamu saja ya, bisa jadi masalah-masalah orang lain gitu kan yang kamu ikut campur atau tidak sengaja ikut campur di dalamnya ya, itu membawa efek negatif untuk kehidupan kamu, dan kamu harus membuang itu semua ya, dan mengembalikan diri kamu seutuh-utuhnya. Ini loh gitu loh kamu sebenar-benarnya. Sehingga apa? Sehingga ya kamu bisa mendengarkan lagi suara hati kamu untuk kamu mengetahui apa sih sebenarnya keinginan kamu gitu kan, kebutuhan kamu gitu kan, pengen apa sih kamu dalam kehidupan, tujuan dan visi misi kamu, seperti itu ya. Oke, buang segala hal yang memang ya tadi pasti ada hal yang berkecamuk ya dalam hati kamu gitu, aduh gitu kan, antara ingin menolong orang lain mungkin gitu kan, tapi juga kamu harus menolong diri kamu sendiri. Itu adalah yang paling utama. Bagaimana kamu bisa menolong orang lain kalau kamu tidak menolong diri kamu sendiri? Bagaimana kalau kamu tidak bisa menstabilkan kehidupan kamu gitu kan, ya kamu gimana caranya gitu menstabilkan kehidupan orang lain juga begitu kan. Ibarat katanya dahulukan diri kamu sebelum orang lain. Bukan berarti egois, itu berbeda ya. Lalu bagaimana nih gitu, andai kata orang lain itu adalah bagian dari kehidupan kamu, tetap kamu harus memilih kehidupan kamu itu lebih dahulu gitu loh. Baru ketika kamu sudah selesai dengan diri kamu, ketika mereka masuk menjadi bagian dari kehidupan kamu, ya kamu terima. Seperti itu ya. Jangan sampai kamunya yang berantakan gitu. Oke, untuk yang memilih pile kartu pertama. Sekarang kita lanjut untuk yang memilih pile kartu yang kedua ya. Ada heal di sini. Oke. Oke, untuk memilih pile kartu yang kedua, Cancer sampai akhir tahun 2023 ya. Ada Seven of Swords ya. Ada Empress, the Empress. Ada Eight of Swords ya. Ada the Devil. Ada Eight of Cups. Oke, yang memilih pile kartu kedua ya, di sini ada heal ya. Nampaknya di sini juga kamu itu sedang mengalami ya, yang aku lihat dan aku rasakan energinya ya.
kelelahan juga yang teramat sangat, terutama pada bagian fisik kamu ya gitu. Mungkin kamu harus berfokus pada pemulihan kondisi fisik kamu gitu. Nampaknya di sini kamu itu terlalu bekerja keras selama ini ya. Dari segala sesuatu ada hal yang memang sedang mengikat kamu di sini gitu kan. Entah apapun itu. Tapi dari dua kartu ini menunjukkan bahwa kamu sedang terikat pada sesuatu dan kamu sangat kelelahan karena keterikatan itu, terutama ini fisik ya gitu, jelas sekali fisik. Dan kamu boleh sebenarnya atau bisa sebenarnya memilih gitu ya, kamu mau melakukan hal apa ya, tapi kamu butuh perjuangan juga untuk memang melepaskan ikatan ini ya gitu. Dan pada akhir tahun 2023 ini insya Allah kamu bisa melepaskan ikatan itu, tapi ya kamu harus siap dengan kondisinya ya gitu, bahwa memang kamu membutuhkan energi fisik yang sangat luar biasa seperti itu untuk mempertahankan atau memperjuangkan apa yang sebenarnya menjadi hak kamu sendiri yang selama ini mungkin ada campur tangan pihak lain ya gitu, sehingga kamu merasa terikat dengan sesuatu tersebut ya. Ini bisa jadi mungkin ya pekerjaan ya, bisa jadi gitu, karena memang kamu terikat kontrak gitu kan, kamu belum bisa lepas dari sana gitu, tapi kamu tetap harus menjalaninya gitu kan ya. It's okay, nggak apa-apa selama kamu bisa membela ya yang mana yang harusnya menjadi hak kamu seperti itu. Oke, gitu. Iya, memang kamu bisa menerima semuanya gitu kan, tapi ya kondisi kamu seperti ini dan kamu butuh untuk healing ya gitu, menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Bisa jadi sih gitu kan, kamu mungkin butuh healing spa mungkin gitu kan, atau kamu bisa jalan-jalan gitu kan dengan keluarga kamu, melepas kepenatan kamu selama ini gitu. Santai saja Cancer gitu kan, kehidupan itu harusnya dibawa santai saja, pekerjaan itu dibawa santai saja. Selama kamu sudah menjalankan tugas kamu ya, kamu juga nggak harus ngoyo kok gitu, kamu harus bisa mengerjakan semuanya, nggak gitu kan. Kamu sendiri punya kemampuan dan ya bergeraklah sesuai kemampuan kamu itu gitu. Jadi ya kamu harus bisa menyeimbangkan ya intinya. Oke. Kartu yang lain tambahannya, sini ada Ace of Cups dan ada Five of Wands. Oke, nampaknya ya benar ya, kamu harus healing dulu gitu kan, kamu butuh kedamaian dalam kehidupan kamu nampaknya Cancer. Dan sebenarnya setelah kamu healing itu ya gitu, banyak hal sih yang akan datang dalam kehidupan kamu ya, termasuk cinta gitu kan, perhatian gitu, ataupun mungkin ya selama ini kamu ketakutan gitu loh. Misalnya nih dalam kerjaan gitu kan, kamu ketakutan bahwa bos aku bakal marah nih sama aku nih kalau aku nggak bisa ngerjain ini itu. Sebenarnya belum tentu juga gitu kan, ketika kamu memang sudah bisa membela tadi ya, membela apa yang menjadi hak kamu gitu kan, sampai mana batasnya ya, sebenarnya akan banyak hal atau perhatian atau cinta, bentuk cinta yang datang ke kamu gitu. Bisa jadi mungkin dari bukan dari bos kamu ya, bisa jadi mungkin bahkan dari owner perusahaan atau teman kamu gitu kan, atau atasan langsung kamu seperti itu gitu, apapun itu gitu ya. Jadi ya nggak perlu terlalu ngoyo lah hidup gitu, pengen sesuatu gitu kan. Atau misalnya juga ketika kamu misalnya nih gitu kan, ini adalah sesuatu yang mengikat, itu adalah misalnya hutang gitu ya, kamu nggak terlalu ngoyo juga gitu, mengorbankan fisik kamu, selelahnya secara fisik begitu. Itu ya bisa jadi akan ada bantuan dari orang lain yang tidak tahu dari mana gitu kan. Jadi intinya adalah ya kamu harus tenang gitu loh, dalam kondisi tenang gitu kan, tahu yang mana hak dan kewajiban kamu lakukan semampunya. Ya akan ada
kedamaian kok yang datang dalam kehidupan kamu. Nah, kedamaian inilah yang mungkin akan membawa rezeki atau perubahan dalam kehidupan kamu ke depannya, seperti itu ya. Oke, kartu berikutnya. Untuk yang memilih pile kartu nomor 2, Cancer, akhir tahun 2023 ya. Oke, ada Rise, ada Wild Winds, Side of Oak, ada Spiritual Journey, Spirit of Yes. Oke ya, Cancer nampaknya ya, oke, terlihat dari sini ya, kamu juga ada rasa tidak terima sebenarnya tentang kehidupan kamu ya, padahal itu ya tentang pemenuhan kebutuhan diri kamu sendiri juga sebenarnya. Di sini kamu tidak menerima, yang akhirnya ya merusak diri kamu sendiri juga ya, ada kemarahan di sini gitu, sehingga menyebabkan kamu kok gonjang-ganjing kehidupannya ya gitu kan, ngerasa terombang-ambing, tidak jelas arahnya seperti itu. Ya harusnya kamu bisa mengikuti saja gitulah arahnya kemana. Itu bukan malah terombang-ambing tidak jelas gitu ya, tapi lebih memilih untuk mengikuti alur atau jalannya kemana. Dari perasaan amarah kamu yang tidak terima inilah yang kemudian makin-makin memperparah ya gitu kondisi mungkin fisik kamu gitu, tapi berawalnya mungkin ya dari psikis gitu ya, dari kemarahan kamu ini gitu, yang menyebabkan kelelahan, karena kemarahan itu kan memakan banyak energi ya gitu. Ketika energi dari kemarahan itu gitu kan memakan sebagian besar energi kamu, maka energi kamu untuk bekerja atau mewujudkan impian kamu atau apapun itu selain dari kemarahan itu sendiri itu menjadi mengecil, dan menyebabkan ketika kamu memang harus berperan yang membutuhkan energi yang besar untuk pemenuhan kebutuhan kamu misalnya gitu ya, kamu kehabisan, fisik kamu habis gitu kan, maksudnya ngerasa terlalu capek gitu, tapi yang sebenarnya awalnya itu dari sini, dari kemarahan kamu. Dan ini mungkin kemarahan kamu terhadap tidak terimanya kamu terhadap perlakuan seseorang, terhadap kehidupan kamu sendiri gitu kan, atau apapun itu. Banyak-banyaklah mendekatkan diri pada yang maha kuasa ya, perbanyak beribadah gitu, itu yang mungkin akan menyembuhkan tadi ya gitu, kemarahan kamu gitu kan, kamu menjadi tenang, menjadi lebih damai gitu kan, percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kamu dalam setiap keadaan, dalam jalannya kamu gitu. Coba melihat segala sesuatu itu secara luas, lebih luas ya. Selama ini kamu mungkin lebih banyak menggunakan hati atau perasaan kamu ya daripada logika, Cancer, ketika kamu menghadapi suatu permasalahan. Nah itu yang menyebabkan ini tadi ya, kemarahan atau rasa tidak terima ini. Coba untuk merubah ini gitu, merubah sudut pandang kamu menjadi lebih luas lagi begitu kan. Dengan demikian mungkin kamu akan memahami bahwa oh iya, tidak seharusnya ya aku marah, karena yang terjadi itu sebenarnya di luar dari pikiran aku gitu kan, yang terjadi atau mungkin sebaliknya daripada yang aku pikirkan. Jangan sampai itu gitu ya, Cancer. Oke, kartu berikutnya yang memilih pile kartu nomor 2, Cancer, sampai akhir tahun 2023 ya. Di sini ada Ignite Your Patience, Fire Guardian, ada Traveler, ada Stuck, ada Animal Guardian, ada Summer ya. Bawa santai aja, Cancer, kehidupan itu dibawa santai ya. Dengan kamu santai itu ya, insight-insight itu akan berdatangan sendiri untuk kehidupan kamu ya, dalam kehidupan kamu, dalam pikiran kamu, dalam hati kamu gitu kan. Ataupun kamu mungkin secara tidak sengaja kamu melakukan sesuatu
yang tidak terpikirkan oleh kamu, ya mungkin itu adalah sebuah pengarahan, efek dari ya kamu santai gitu kan, kamu santai, kamu merasa bahwa hidup kamu baik-baik saja gitu kan, kamu tetap berbuat baik ke semua orang, seperti itu ya. Oke. Pindah arah bisa jadi tadi ya gitu kan, rubah deh sudut pandang kamu gitu. Sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kamu itu bukan untuk menyiksa kamu gitu kan, hanya saja mungkin ya kamu terlalu pakai hati gitu kan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu, dalam penilaian kamu gitu kan. Makanya ya harus kamu seimbangkan antara pikiran dan hati kamu supaya segala sesuatunya itu bisa berjalan enak, lancar gitu kan. Tetaplah berbuat baik pada orang lain, itu tidak salah ya. Oke, kamu bisa memilih gitu kan, lakukan segala sesuatunya itu dengan riang gembira ya, sesuai dengan keinginan kamu gitu. Kalau kamu merasa tidak sesuai nih misalnya di tempat kerja yang sekarang, atau kamu merasa tidak sesuai nih gitu kan dengan usaha yang sekarang, kamu bisa kok gitu kan memilih dengan usaha yang lain. Pokoknya intinya adalah kerjakan segala sesuatu itu sesuai dengan passion kamu, sehingga energi untuk melakukan hal itu tuh jauh lebih besar dan lebih enak gitu kan. Jadi kamu juga nggak pusing gitu, kamu juga tidak terombang-ambing ya. Percaya aja bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan di sini terlihat bahwa percaya pada insting. Insting didapat dari mana ya tadi gitu. Kamu harus tenang aja deh dalam menjalani segala kehidupan, karena segala sesuatunya itu akan datang sendiri kok dalam kehidupan. Jadi kamu nggak perlu capek-capek untuk mikir gitu loh. Selama ini kamu ya udah terlalu menjadi perasa gitu kan, lalu juga kemudian harus menyeimbangkan, nanti malah kepleset lagi dengan terlalu banyak berpikir gitu kan. Sebenarnya santai aja gitu kan, dibuat bagaimana bisa seimbang supaya insting yang kamu dapatkan itu akan sampai pada kamu dan kamu bisa menjalankan insting itu gitu kan. Karena ini tidak jauh ya, insting ini dari passion kamu itu yang dilihat seperti itu. Oke ya, sekian untuk yang memilih pile kartu nomor 2. Kita lanjut ke pile kartu yang nomor 3 ya. Di sini ada memori. Cancer yang memilih pile kartu nomor 3 ya. Sampai akhir tahun 2023 ada apakah? Oke, yang pertama ada Three of Swords ya. Lalu ada Nine of Pentacles. Ada The Fool. Ada The Hierophant. Sini ada King of Swords ya. Cancer yang memilih pile kartu nomor 3, di sini terlihat bahwa akan ada sesuatu yang kembali dari masa lalu kamu. Entah ini adalah orang, bisa jadi ya gitu, orang dari masa lalu kamu, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi sahabat kamu yang dulu pernah berselisih ya, seperti itu akan kembali dalam kehidupan kamu dan membawa sesuatu hal yang memang harus kamu pertimbangkan lagi ya. Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan. Itu harus kamu pertimbangkan lebih lanjut, karena di sini bisa jadi itu adalah kalau mantan ya mungkin menginginkan kamu kembali dalam kehidupannya, bisa jadi gitu. Oke ya, akan ada rezeki yang cukup besar untuk kamu ya yang memilih pile kartu nomor 3 di akhir tahun 2023.
ini dapatnya dari mana? Oke. Dapatnya itu bisa jadi mungkin dari seseorang yang dari masa lalu kamu ini datang, atau misalnya dari mimpi kamu pernah bermimpi apa ya gitu kan. Dan itu yang bisa membawa kamu ke arah ini ya gitu, mendapatkan rezeki yang memang cukup banyak ya di akhir tahun 2023 ini gitu. Oke, gitu kan. Mungkin ya kamu pernah berjuang sedemikiannya gitu kan selama ini gitu, dan itu kamu pendam juga dalam memori, dalam ingatan kamu gitu kan, tentang perjuangan kamu pada masa lalu gitu. Bagaimana kehidupan kamu, ya bisa jadi juga hal ini juga yang mendatangkan usaha-usaha kamu dari masa lalu itu yang mendatangkan uang sebenarnya untuk kamu di akhir tahun ini. Jadi itu bisa dari mana saja ya. Percaya saja bahwa kamu itu selalu dilindungi dalam perjalanan kamu gitu kan, dengan kepolosannya kamu, dengan kamu yang tidak tahu apa-apa, dengan kamu yang berusaha untuk selalu berbuat baik pada orang lain, hanya memikirkan itu saja gitu kan. Dan kamu harus membuat sebuah strategi nih gitu, apabila sesuatu yang terjadi pada masa lalu kamu ini bisa jadi hal yang buruk juga ya gitu kan. Jangan sampai kamu kecemplung 2 kali atau kecebur 2 kali gitu ya. Ataupun misalnya sesuatu yang datang dari masa lalu ini itu tidak baik gitu kan, bagaimana ketika dia datang lagi itu menjadi sebuah hal yang baik dalam kehidupan kamu. Jadi sampai akhir tahun 2023 ini sebenarnya banyak banget yang kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kamu ya. Tapi tenang saja, kamu selalu dijaga. Oke. Kartu tambahan untuk kamu yang memilih pile kartu nomor 3 Cancer sampai akhir tahun 2023 ya. Oke. Ada Knight of Swords ya. Ada Six of Swords. Oke ya, tapi di sini butuh perjuangan juga ya gitu kan. Hati-hati dalam memilih gitu, hati-hati dengan strategi yang harus kamu kembangkan ya. Jangan sampai kamu melakukan hal yang salah lagi gitu kan, kejeblos dalam lubang yang sama 2 kali. Ingat, ini ada sesuatu dari masa lalu kamu, ini bisa jadi apa saja ya gitu, bisa jadi bisnis, bisa jadi apapun gitu, pasangan atau apapun lah itu yang datang dalam kehidupan kamu itu jangan kamu ulangin lagi. Jadi kamu harus benar-benar teliti gitu kan dalam mengambil keputusan, dalam mengolah segala sesuatunya sebelum itu menjadi sebuah keputusan nih, jangan gegabah, intinya seperti itu. Dan memang ya tidak mudah gitu dalam hidup kamu untuk mencapai kedamaian ya, maksudnya ketenangan seperti itu dalam fase sampai akhir tahun 2023 ini. Tapi bukan berarti itu tidak bisa, hanya saja kamu butuh ketegasan gitu, butuh kehati-hatian saja gitu kan dalam mengambil keputusan supaya apa, kamu bisa menemukan ketenangan ya. Hanya sedikit kok sebenarnya gitu, hanya butuh mengolah kembali apa sih yang sebenarnya terjadi pada masa lalu gitu kan, kemudian datang kembali apa tujuannya gitu kan, kamu olah lagi gitu. Oke. Kartu berikutnya, Cancer yang memilih pile kartu nomor 3 ya. Sampai akhir tahun 2023 ada Spirit of the North, ada Plant Seeds, ada Sacred Temple, ada Spiritual Journey, dan ada Rise. Oke ya, nampaknya di sini mungkin dari memori kamu ya ada sebuah kemarahan. Ya, diperjelas di sini ada sebuah kemarahan, ada sebuah hal yang tidak kamu sukai dari masa lalu kamu kemudian hadir lagi ya. Sebagai panduannya, saat ini kamu sudah ada di jalur kamu yang seharusnya
ya. Jangan lagi sampai kamu tergoda gitu dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian hadir dari masa lalu kamu ini. Misalnya dia datang menawarkan sesuatu lagi gitu kan, kebaikan gitu kan. Jangan terburu-buru. Karena apa? Karena kamu sudah ada di jalan atau jalur yang memang seharusnya kamu berada. Jadi pertimbangkan lagi deh gitu kan, ketika seseorang yang dari masa lalu ini datang ya, bisa jadi gitu membawa sesuatu hal yang baik atau menawarkan hal-hal yang baik untuk kehidupan kamu. Pikirkan lagi matang-matang, karena di sini pada masa lalu terlihat kamu ada kemarahan tampaknya gitu dengan ini yang membekas dalam kehidupan kamu gitu kan. Bisa jadi mungkin itu bisa jadi trauma ya dalam kehidupan kamu sebenarnya gitu kan. Kemudian dia datang lagi, entah apa tujuannya ya, itu akan berakibat tidak baik nantinya untuk kamu. Karena dalam fase ini sampai akhir tahun 2023 itu kamu sedang ibarat katanya menanam sebuah biji ya gitu kan, dari awal lagi lah gitu. Dan ketika kamu sudah ada di jalan yang memang seharusnya gitu kan, godaan itu pasti ada ya. Itulah mungkin ya godaan dari masa lalu ini ya gitu. Kemudian bisa jadi menghambat jalan kamu yang memang seharusnya kamu sudah ada di jalan itu gitu ya. Hati-hati banget. Dan di sini nampaknya ya untuk urusan hati lebih dijelaskan lagi ya. Mungkin ini untuk urusan hati ya, kamu pernah punya hubungan mungkin dengan seseorang ini, atau seseorang ini yang pernah menaruh hati sama kamu gitu. Entah apa yang membuat kamu marah, bisa jadi ya gitu. Lebih mendekatkan diri kamu pada yang maha kuasa ya, karena tidak ada jalan lain gitu. Karena insting-insting gitu kan, atau petunjuk-petunjuk gitu akan datang ke kamu karena kamu mendekatkan diri dengan yang maha kuasa ya. Sekarang itu kamu sudah berada di dalam fase yang memang cukup tenang lah, cukup damai ya. Jangan sampai memori kamu ini membawa kamu tergelincir lagi pada sebuah kemarahan yang mungkin tidak berujung. Ingat ya, kamu sudah ada di jalan kamu loh gitu. Sayang banget nih. Oke. Kartu berikutnya, untuk Cancer yang memilih file kartu nomor 3 sampai akhir tahun 2023 ya. Oke. Ada drum, ada lady, ada guardian angel ya, ada heart guardian, dan ada traveler. Oke ya, ayo ganti arah. Tuh udah semakin jelas nih ya gitu pengarahannya, bahwa kamu harus berganti arah. Kamu jangan perhatikan ini memori-memori yang ada dalam kehidupan kamu sebelumnya itu ya, yang datang kembali ya. Karena memang kamu harus berganti arah. Kenapa? Karena kamu sudah ada di jalan yang seharusnya kamu berada tadi ya. Ingat, ganti arah. Oke. Ini adalah sebuah mimpi atau perjalanan yang kamu impi-impikan sebenarnya gitu kan. Ya sayang banget kalau kamu harus tergelincir atau kamu harus tergoda. Oke. Nikmati apapun yang ada dalam kehidupan kamu sekarang gitu. Sekalipun itu adalah hal yang sulit gitu kan, atau sesuatu dari masa lalu kamu ini membawa sebuah kebahagiaan gitu, atau menawarkan sebuah kebahagiaan, jangan tergoda gitu. Karena apa? Hal yang sulit sekarang ini gitu kan, yang sedang kamu tanam ini akan berbuah nantinya. Jadi sesuai ya dengan yang tadi gitu, kamu sedang menanam biji gitu kan, dan kamu akan memetik buahnya kemudian gitu loh. Seperti kartu yang sebelumnya juga, bahwa kamu memang tidak sendirian ya gitu kan. Banyak banget yang sayang sama kamu dan melindungi kamu dalam perjalanan kamu ini gitu. Kamu dicintai ya, sangat dicintai oleh banyak pihak gitu.
Dan kamu juga harus mencintai diri kamu sendiri dengan bagaimana? Dengan tadi hati-hati menjaga, memilah dan memilih, itu harus benar-benar yang keras gitu atau strict gitu ya. Kalau kamu sampai tergelincir lagi, untuk bangkitnya itu sendiri aja udah makan waktu, ya kan? Apalagi untuk kembali ke relnya. Oke, sekian dulu untuk Cancer yang memilih pile kartu nomor 3 ya. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, aku buatkan videonya lalu aku upload. Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallah.